adik-adik, kembali lagi di IHMPA Online. Hari ini Minggu tanggal 26 April 2020, Minggu kedua sesudah Paskah. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lagi. Oke, adik-adik udah siap belum untuk IHMPA Online? Adik-adik jangan lupa siapin dulu sebelum ibadah ya. Siapin Alkitabnya, siapin persembahannya. Oke, sudah siap? Kalau gitu kita mau masuk ke pujian yang pertama, biar ibadahnya lebih semangat. Kakak mau ajak adik-adik berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Berdiri ya. Adik-adik sudah semangat? Sudah dong, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Seperti biasa, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa. Adik-adik kita berdoa bersama, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kembali kami ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kami boleh sama-sama berkumpul untuk mendengarkan IHMPA Online. Tuhan, kiranya Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga dari ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Tadi kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi sebelum kita membaca Mazmur. Kita mau sama-sama menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Tahu lagunya? Oke, masih tetap berdiri, kita mau nyanyi sekali lagi pakai gerakan. Oke? Siap ya? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga
biasa adik-adik, kita udah nyanyi, udah semangat. Sekarang adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, karena kita mau membaca Mazmur. Oke, adik-adik ambil Alkitab adik-adik. Kita mau baca Mazmur. Untuk yang adik-adik kelas TK, kakak bacakan ya. Kita buka Mazmur 42, ayatnya yang ke-12. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12, kita baca bersama-sama ya. Mazmur 42 ayat 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita. Mazmur ini mengingatkan kita saat kita lagi ada di masa-masa sulit. Ketika adik-adik lagi sedih, ketika adik-adik merasa punya masalah. Menurut Mazmur ini, kita nggak boleh bersedih. Kita juga nggak boleh bingung. Karena kita punya penolong. Siapa? Tuhan. Betul adik-adik, penolong kita itu Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang bisa menolong segala kesusahan kita. Nah adik-adik, ketika adik-adik kesusahan, jangan ragu. Adik-adik minta pertolongan Tuhan. Adik-adik berdoa, minta tolong sama Tuhan, sehingga nanti Tuhan kasih tolong adik-adik. Dan ketika Tuhan udah kasih tolong adik-adik, jangan lupa adik-adik harus bersyukur. Itu ya adik-adik dari Mazmur ini. Sekarang adik-adik boleh simpan dulu Alkitabnya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman. Sebelum kita mendengarkan firman, adik-adik kita bernyanyi dulu untuk mempersiapkan hati kita. Adik-adik tahu lagu Baca Kitab Suci? Tahu kan? Oke, kita mau nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman supaya kita imannya semakin bertumbuh. Hari ini firmannya bakal dibawakan oleh Kakak Felda. Kakak serahkan kepada Kakak Felda, silakan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Dan selamat hari Minggu juga untuk orang tua di rumah. Nah, Kak Felda harap kalian semua sehat-sehat ya. Dan kembali lagi ke IHMPA online tanggal 26 April 2020. Nah, sebelum kita masuk ke cerita firman Tuhan, kita harus siapkan 3 hal. Berapa adik-adik? Ya, 3 hal. Yang pertama adalah siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga telinga kita. Dan yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitab. Nah, dan yang ketiga adalah berdoa. Nah, sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah berkumpul dan beribadah pada Engkau melalui IHMPA via online. Engkau berkati kami satu persatu ya Tuhan, agar apa yang akan disampaikan boleh kami mengerti dan boleh dilakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Alkitab dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Nah, mari kita baca bersama dengan judul perikop Pembaharuan Israel. Hai engkau,
anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Begini firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Ayat yang keempat, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Ayat yang ke-6, oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah, demikian firman kita pada hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam cerita firman Tuhan. Nah, judul kita hari ini adalah Allah Sang Pembebas. Apa adik-adik? Allah Sang Pembebas. Nah, yang terambil dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Ayo kita lihat. Kak Bella ada pertanyaan nih. Siapa yang pernah merasa kesulitan? Ayo, siapa di sini yang pernah merasakan kesulitan? Kakak Velda pernah. Adik-adik pernah nggak merasa kesulitan? Pasti pernah dong. Nah, tapi kakak ajak adik-adik untuk coba ingat masa kecilnya dulu. Pernah nggak adik-adik kayak gini? Gambar pertama ada anak kecil yang nggak bisa masang tali sepatu. Dan yang gambar kedua, nggak bisa makan, nggak makan. Tapi kalau misalkan anak-anak pas kecil, kesusahannya apa ya? Contohnya, misalkan nggak bisa ngerjain PR sendiri, masih susah ngerjain PR sendiri. Kalau kelas tanggung misalkan pengen main basket tapi belum bisa main basket sendiri, harus diajar. Kira-kira nih ya, kira-kira siapa yang bisa bantuin kita? Nah, Tuhan Yesus yang senantiasa membantu kita adik-adik. Kalau misalnya tadi anak TK yang nggak bisa masuk tes sepatu, yang belum bisa makan sendiri, Tuhan kasih bantuannya melalui siapa adik-adik? Melalui orang tua kita, sehingga kita bisa seperti ini. Nah, kita diajarin masak tes sepatu, kita disuapin sama orang tua kita. Lihat nih, meskipun nangis-nangis ya. Siapa di sini anak TK yang masih disuapin, masih nangis-nangis? Nanti jangan kayak gitu terus ya, karena
Sampai besar pun kan harus bisa mandiri. Oke. Selanjutnya, kesulitan manusia zaman sekarang. Nah, kesulitan manusia zaman sekarang tuh kayak gimana, Kak Felda? Misalkan nih, kita lihat banyak banjir di mana-mana, terkhususnya di daerah Jakarta, adik-adik. Lihat, di sini mereka harus tinggal desak-desakan. Mereka makan dikurangi, hidupnya nggak bebas, pokoknya serba terbatas adik-adik. Sampai ini juga nih teman-teman kita yang nggak bisa sekolah, bajunya basah, nggak bisa belajar, akhirnya mereka nggak sekolah. Nah, lanjutnya, sama halnya adik-adik, seperti zaman dahulu, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel dibuang ke Babel. Coba adik-adik bayangkan, tempat pembuangan. Hidupnya pasti apa? Susah, sengsara, apa-apa dilakuin sendiri. Yang tadi contohnya tadi anak-anak TK. Anak-anak TK masih bagus, masih ada orang tua, masih ada yang bisa ajarin, menjaga. Orang-orang Israel, anak-anak zaman Israel, boro-boro ada orang tuanya. Mereka tuh harus bisa belajar mandiri, apa-apa dilakuin sendiri, pokoknya susah banget hidupnya waktu di bangsa Israel dibuang ke Babel. Nah, lanjutnya, kenapa sih mereka tuh dibuang ke Babel? Kakak mau nanya ke kelas tanggung nih. Kan biasanya kakak-kakak lain sering menceritakan bangsa Israel dibuang ke Babel, bangsa Israel dibuang ke Babel. Itu sering banget diceritain, diulang. Nah, kakak mau tanya lagi, kira-kira kenapa ya sampai bangsa Israel dibuang ke Babel? Apa adik-adik? Karena menyembah berhala. Dan menyembah berhala, mereka tidak taat Tuhan, mereka pokoknya nggak patuh lah sama Tuhan, sehingga apa adik-adik? Mereka dibuang ke tanah Babel, adik-adik. Oke, selanjutnya, tuh lihat ya, di sini mereka menyembah berhala, adik-adik. Menyembah berhala, tidak percaya Tuhan. Nah, lanjut ya. Nah, lihat adik-adik, tuh mereka aja hidupnya tuh masih dipaksa, kerja rodi kalau zaman penjajahan dulu. Tuh, mau cari makan aja tuh harus kerja keras dulu. Gak seperti zaman kita sekarang yang hidupnya lumayan enak gitu. Gak seperti waktu zaman Israel di Babel. Oke, selanjutnya, nah, karena kasih Tuhan itu sangat besar, meskipun Tuhan marah sama bangsa Israel, tapi Tuhan mengutus siapa ini adik-adik? Nabi Yehezkiel. Kita bisa buka di Yehezkiel 3 ayat 11. Yang diutus Tuhan menemui bangsa Israel, itu Nabi Yehezkiel, adik-adik. Nah, Nabi Yehezkiel itu adik-adik seorang yang sangat dengar-dengaran Tuhan, patuh sama firman Tuhan, sehingga dia diutus oleh Tuhan untuk menemui bangsa Israel di Babel. Nah, karena Tuhan sudah menjanjikan kehidupan baru kepada bangsa Israel, sehingga ia menepati janjinya dan mereka akhirnya dibebaskan. Nah, dibebaskan adik-adik. Nah, sekarang dari inti dari cerita firman Tuhan ini adalah sang pembebas itu dia yang memberi kita pertolongan, dia yang menjanjikan kehidupan kita yang lebih baik. Pokoknya semuanya adik-adik. Nah, tugas kita harus taat dan patuh dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita minta sama Tuhan, apa yang kita inginkan sama Tuhan boleh terkabul. Dan jangan lupa adik-adik, segala sesuatu, kesulitan apapun, kesusahan apapun, kita harus minta sama Tuhan Yesus. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi, apa yang kita udah pelajari hari ini? Yang pertama, pembacaan firman Tuhan tanggal 26 April 2020 berasal dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Yang kedua, judul cerita kita hari ini adalah Allah Sang Pembebas. Nah, yang ketiga,
Nabi yang diutus ke bangsa Israel bernama siapa adik-adik? Nabi Yehezkiel. Dan yang terakhir, saat kita mendapatkan kesusahan, apa yang kita lakukan adik-adik? Pertama, minta bantuan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Dan tetap patuh terhadap perintah-perintah Tuhan. Sekian adik-adik firman dari Kak Felda. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman kan? Nah, dari firman tadi adik-adik kita diingatkan bahwa kita ini punya Allah yang hebat, punya Allah yang baik yang bisa membebaskan kita dari segala kesedihan, dari segala masalahnya adik-adik. Nah, adik-adik, untuk itu adik-adik harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan juga ketika adik-adik merasa lagi sedih, merasa punya masalah, adik-adik jangan ragu buat minta pertolongan Tuhan. Oke, sekarang kita mau respon firman Tuhan yang kita dengar dengan menyanyikan Kidung Ceria 371, Ya Tuhan bimbing aku. Adik-adik, kita sudah merespon firman. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang berkati gereja kami dan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Biarlah melalui gereja-gereja ya Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak orang percaya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau bantu bangsa dan negara kami sehingga kami boleh hidup damai sejahtera. Tuhan juga tahu kondisi kami yang tengah dilanda COVID-19. Biarlah Tuhan yang mau pakai kekuatan Tuhan untuk membantu kami ya Tuhan. Biarlah banyak orang yang cepat sembuh dan kami boleh beraktivitas dengan normal lagi, beribadah dengan normal lagi seperti biasa ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat PA ya Tuhan. Tuhan yang tahu adik-adik sekarang ada di mana saja, kakak-kakak ada di mana saja. Biarlah Tuhan yang mau sertai kehidupan mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan biarlah juga adik-adik dan kakak-kakak PA tetap menjadi berkat untuk lingkungan sekitarnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, sehingga melalui mereka kami boleh terus belajar, memuji dan memuliakan Tuhan.
dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang bimbing kami, Tuhan bimbing orang tua kami, sehingga kami sama-sama boleh terus di dalam jalan Tuhan. Tuhan juga berkati kalau ada teman-teman kami ya Tuhan yang sakit, biarlah tangan Tuhan yang jamah penyakit mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Tuhan, doa ini kami sampaikan, kiranya Tuhan yang sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, sekarang kita masuk ke persembahan. Adik-adik siapkan dulu persembahannya. Simpen, dilipat yang rapi di tangan kanan. Siapin juga wadahnya. Nanti persembahan adik-adik akan dikumpulkan di papa mamanya, biar nanti papa mamanya yang antar ke gereja persembahannya, oke? Sudah disiapkan? Oke, sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Oke, adik-adik, persembahannya dikasih ke papa mamanya. Sekarang kita mau doakan persembahan kita. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan mendoakan persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah boleh diingatkan lagi untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan itu juga boleh menjadi bentuk syukur kami yang berkenan untuk Engkau ya Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk pelayanan-Mu dan berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita udah ada di akhir ibadah kita, tapi sebelum kita mengakhiri ibadahnya, kita mau menyanyikan satu lagu terakhir dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Sambil berdiri ya, terakhir adik-adik, kita memuji Tuhan. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Bait dua. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Oke adik-adik, kita udah nyanyikan lagu terakhir. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Velda. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah pada hari Minggu ini. Kiranya apa yang telah kami dengarkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pertemukanlah kami di dalam ibadah online selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Dadah.